One Stop Property Talk, di mana lagi kalau bukan di Connect with Propnex. Selamat datang di channel Propnex Indonesia dan masih bersama dengan Isti. Halo. Oh iya, lupa. Kalau di episode pertama, kita udah membahas tentang digitalisasi. Benar. 2022, terus dari bidang properti seperti apa. Iya. Nah, di episode kali ini kita mau bahas lebih jauh tentang digitalisasi khususnya di Propnex Indonesia. Yap. Oke. Permasalahan-permasalahan yang sudah diselesaikan oleh Propnex Indonesia melalui digitalisasinya. Yes. Oke. Kalau dari sudut pandang orang awam seperti aku, Ya. kalau zaman dulu itu kan kita kalau dari segi klien ya, Iya, kalau dari iya. segi klien ya, kita mau, ini yang pernah aku temuin, permasalahan aku pribadi yang pernah aku temuin, Jadi klien ya? maunya jadi waktu itu calon klien sih Oh, sebenarnya. calon klien, Calon oke. klien. Jadi memang waktu sebelum menikah kan aku sama calonku cari rumah, Iya. ya kan? Cari rumah yang dengan budgetku di daerah waktu itu emang Surabaya Barat ya. Yes. Kita cari Surabaya Barat di satu wilayah gitu kan. Terus habis gitu kita lihat, ada yang ada bannernya, ada yang nggak ada bannernya. Iya. Jadi kita nggak tahu itu dijual atau enggak, Iya. ya toh. Terus habis gitu besoknya salah satu temanku agent ini upload di statusnya waktu itu masih zamannya Line. Oke. Iya. Open house. Iya. Nah, ini di wilayah yang sama. Iya. Tapi aku bacanya itu malam. Telat Open ya. house-nya ini Iya. udah kelar, ya kan? Nah, besoknya udah laku jangan-jangan. Besoknya dia udah open house. Aku tanya ke temanku, besok masih open house nggak? Oh enggak, besok aku open house di tempat lain, gini Iya. segala macam. Akhirnya kan miss tuh Iya. di situ. Nah, apakah itu juga jadi salah satu persoalan yang paling utama dalam Iya. antara agent sama klien? Ya, yang pastinya kadang-kadang kalau klien awam ya, kita kan pasti nggak tahu rumah ini dijual atau nggak, apalagi beberapa klien pemilik rumah itu nggak mau terlihat kalau dia lagi jual rumah. Gitu ya? Iya, ada Iya. beberapa yang Iya. seperti itu. That's why kita ada fitur yang di Propnex Plus, kita bikin open house. Ya, fitur open house ini jadi klien bisa lihat tuh jadwalnya kapan aja, rumahnya di mana, dia Oke. bisa hubungin agentnya yang ada di situ juga. Jadi sangat mempermudah klien. Nah, itu juga jadi salah satu persoalan waktu aku kontak temanku itu, dia bilang malah nyalain aku karena kita temen ya, Iya. gitu kan. Dia, "Loh, kamu nggak lihat statusku sih?" Iya. Badak terenggalek, ya kan? Iya. Ngapain aku ngeliat statusmu terus, maksudnya Iya, gitu. iya, Mungkin oke. apakah ini juga persoalan klien-klien yang ada? Iya. Ya? Iya, pasti kan nggak semua orang punya medsos ya, bener kan? Betul, Iya. terutama yang senior-senior ya. Benar. Nah, Jadi kita di Propnex Plus, meskipun kita juga ada di web, kita juga ada di aplikasi, jadi klien pasti bisa lihat kapan aja. Di situ kan sudah terjadwal. Bahkan mau Sabtu, Minggunya, kamu lihat di hari Senin itu juga biasanya sudah ada. Jadi teman-teman Propnexian itu sudah menjadwalkan sedemikian rupa, bahkan sampai drop pin-nya juga sudah jelas. ada Jadi bisa Google dilihat. Maps-nya di Yes, situ. bisa langsung ngikutin drop pin-nya aja, kalian ya. Oke, keren ya Iya, ternyata iya, ya. iya. Keren juga ya. Jadi bener-bener one stop application Yes. untuk properti. Iya. Bahkan mohon maaf ya, Iya. ada aplikasi-aplikasi yang untuk orang senior-senior tuh susah gitu Benar, kan. Apakah kalau Propnex Plus ini gampang kah untuk Harusnya kalau dengan download aplikasi aja pasti bisa lah. Itu sangat mudah. Kita cari solusi yang sangat mempermudah penggunanya. Jadi yang pasti dia tinggal klik aja sudah bisa langsung nyampe ke rumah itu. Nah, oke. Kalau misalnya kita ngomong nih, calon kliennya Yes. adalah anak muda yang mencari rumah yang biasanya kan kalau rumah-rumah groundbreaking, baru soft launching ya kalau nggak salah, Iya. itu kan murah-murah tuh, Iya. ya kan. Nah, itu apakah ada juga di Propnex Plus? Ada, bisa lihat di project-project terbarunya Propnex. Biasanya di-update di situ. Oke, Iya, termasuk jadi bisa project langsung internasional lihat. juga? Yes, internasional kita juga ada. Oke, jadi ini fiturnya banyak banget ya berarti ya? Banyak, Istrinya? harus sudah dibuka belum? Sudah. Sudah kepo ya? Sudah sangat kepo sih. Iya. Tapi memang kita akan mensimulasikan Iya. Propnex Plus itu di next episode. Oke, Jadi supaya kita teman-teman tahu semuanya. ya dong, ya. supaya teman-teman semua tahu. Kan banyak orang juga yang males gitu kan kalau handphonenya itu banyak aplikasi, Iya. ya kan. Nah, ini kita memang memaksa kalian untuk mendownload ini karena
entah kalian umur berapa, next kalian pasti akan butuh informasi tentang properti, betul kan? Benar. Nah, Harusnya mereka nggak download di aplikasi, it's okay, tapi bisa diakses dengan web. Oke. Cuman kalau pakai aplikasi kan kita lebih mudah. lebih gampang Iya, memang. lebih gampang. Jadi kita tinggal klik-klik aja. Kita ada 2 kok. Contoh pakai paling gampang web. e-commerce, kalau belanja lewat website dan belanja lewat aplikasi lebih gampang lewat aplikasi gitu. Benar, sering belanja ya. Oke, ya tadi itu masalah open house. Yes. Oke, ada permasalahan apa lagi yang akhirnya terselesaikan dengan PropNext Plus? Biasanya kalau zaman dulu kita mau cari agent, itu kan kita nggak kenal nih siapa. Ya betul, Benar betul. ya? Agent ini ratusan ribu. Iya, terpercaya atau tidak? Kita Betul, kan kita nggak pernah betul, tahu. betul. Kadang-kadang kalau kita cetak kartu nama aja siapapun bisa, benar nggak? Plus juga gini, sorry ya, kalau Iya. zaman dulu kan kita juga penasarannya sebagai klien nih, ini agent masih aktif nggak? Benar. Iya kan? Iya. Nah, jangan-jangan nih agent sudah nggak aktif. Iya, gitu. Nah, iya. Nah, di PropNext Plus juga ada fiturnya Find Agent. Oh, bisa cari agent. Bisa cari. Jadi mungkin ada yang kenal pura-pura nih, oh saya agent PropNext. Ya, ternyata Ngaku-ngaku. dicari, ngaku-ngaku nih, Oh. ternyata dicari. Oh, dia bukan agent PropNext, nggak ada namanya. Berarti dia tidak terdaftar, berarti abal-abal. Meski termasuk juga agent yang awalnya PropNext tapi sudah tidak aktif, tidak akan ada di aplikasi Tidak akan tersebut. ada di aplikasi tersebut. Oh, jadi kita bisa cross check ya. Cross check bisa. Jadi Kalau zaman dulu kan memang gitu kan, maksudnya ada banner yang udah umurnya mungkin setahun 2 Iya. tahun, rumahnya belum laku tapi masih terpasang dengan Iya. nama agent itu, Iya. full dengan nomornya, tapi ternyata agentnya sudah nggak aktif. nggak aktif. Nah, itu kan bisa klien bisa ngecek langsung tuh online melalui fitur Find Agent itu tadi. Meskipun juga kita dari nol, kalau orang Surabaya ngomongnya nol putul gitu ya. Betul. Nah, kita buka aplikasi gitu kan, Iya. aku belum tahu mau cari rumah seperti apa, aku mau konsultasi ke agent, Iya. tinggal Find Agent. Iya benar. Cari yang cantik Boleh, gitu, cari ada yang foto-fotonya, ganteng, ada gitu ya. cabangnya. Kan kita ada beberapa cabang juga nih, nggak di seluruh Indonesia. Jadi dia Hmm. bisa menyesuaikan dia ada di mana sekarang. Domisili di mana? Benar. Mungkin kalau pas lagi di Jakarta, aku mau cari properti Jakarta, butuh Hmm. agent PropNext ya, tinggal dicari aja. Ada di Jakarta. Ada yang ada di Jakarta gitu. Oke, termasuk alamat kantor juga Ya, ada semua. lengkap. Terpercaya yang Terpercaya pastinya. juga. Itu satu lagi permasalahan dulu yang aku temukan, ini pengalaman pribadi aja ya. Iya. Kalau dulu itu begitu ketemu nih rumah, cekrek, wah harganya sekian nih, gitu. Waktu aku tanya sama agennya, ini aku mau DP-nya segini, kira-kira KPR-ku berapa ya? Ini nih agent nih masih, waktu itu tahun 2015-an berarti ya. Agent ini masih, oh sebentar ya Masih aku nggak tanyakan Zaman ke dulu orang ada bank rumusnya. apa, Benar, ya kan? iya. Aku daripada aku salah, aku tanyakan ke orang Iya. bank apa gini kan. Iya, iya. Nah, tidak memungkirin, mungkin tidak semua agent akan pintar dalam matematika, betul ya? Iya. Nah, Saya aja juga susah waktu itu. benar kan? Ya karena ada rumus tertentu, dulu Nah. nggak ada kalkulator KPR. Apalagi ini ngitung MM-an, Iya. betul kan? Nah, kalau di PropNext Plus, apakah ada fitur yang memudahkan Si agent ya, si agent atau mungkin calon buyer gitu? bisa kita ada kalkulator KPR namanya. Jadi tinggal dimasukkan harga rumahnya berapa, dia mau DP berapa persen atau rupiahnya mau berapa, bunganya berapa, tinggal di input semuanya langsung keluar cicilannya berapa. Langsung keluar. Langsung keluar. Wih. Online. Kayak Alphalink ya? Ya iya. Zaman dulu itu Pak ya saya. Jadi benar-benar sangat memudahkan ini ya, sangat Iya. memudahkan. Semua penggunanya yang pasti. Kalkulator itu bisa angka berapapun, misalnya Sampai MM-an puluhan M juga bisa. puluhan M juga Iya, bisa. Itu iya. langsung ketemu KPR mau berapa tahun, mau Iya, ketemu tinggal semua. diklik aja, tinggal dipilih mau berapa tahun, 10 Oke. tahun, 15 tahun itu. Oke, semakin penasaran ya dengan fitur apa aja yang ditawarkan sama PropNext Plus. Jadi, buat teman-teman yang penasaran dengan ini, kalau aku sebutnya adalah one stop application solution for property. Yes. Ya kan? Kalau penasaran dengan aplikasi PropNext Plus dan kalian masih 50-50 untuk mendownloadnya, di next episode kita akan mensimulasikan apa aja fitur yang ada di dalam PropNext Plus. Jadi jangan lupa untuk selalu subscribe channel ini, like, share kalau misalnya kalian suka. Semoga channel ini juga bermanfaat buat kalian. Dan yang pastinya pantengin terus, karena di next episode kita akan mensimulasikan bagaimana kalian menemukan solusi dalam mencari properti di satu aplikasi lewat PropNext Plus. Tetap di Connect with PropNext.